Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh rekan dan atasannya sendiri belakangan menyita perhatian publik. Yang menjadi sorotan adalah soal kedekatan dan keharmonisan hubungan antara almarhum Yosua dan orang-orang terdekatnya ternyata tidak menjamin almarhum bebas dari ancaman kekerasan bahkan kematian. Hari ini Gapai Kemuliaan akan menyoroti soal hubungan antar manusia dan kaitannya dengan hablum minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Namun sebelumnya kita saksikan dulu informasi berikut ini. Sebagai makhluk sosial tentu kita tak bisa lepas dari pola interaksi dengan orang lain. Konflik maupun gesekan antar manusia pun niscaya menjadi salah satu produk dari tatanan sosial ini. Namun, konflik ini justru bisa berujung pada hal yang jauh lebih serius, seperti munculnya beragam tindak kriminal. Bahkan, tak jarang kasus-kasus pidana ini justru dipicu oleh hal-hal yang sepele. Islam sebagai tuntunan tentu mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Tak hanya hablum minallah atau berhubungan dengan yang maha kuasa. Hablum minannas atau hubungan horizontal dengan sesama manusia pun sama pentingnya dengan hablum minallah dan diatur secara rinci. Lantas, bagaimana Islam mengatur adab kepada sesama manusia? Kita umat muslim pasti ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara meraih kemuliaan ini? Salah satunya menjadi orang baik. Kita akan tanyakan langsung kepada Kiai Haji Muhammad Faiz soal seluk-beluk menjadi orang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, alhamdulillah Kiai Faiz sehat selalu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Kiai, kita sekarang bicara soal baik menurut ajaran Islam. Kalau kata orang cantik atau ganteng itu relatif. Tapi kalau baik tentunya sesuai dengan apa yang kemudian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebetulnya orang baik menurut ajaran Islam? Kalau bicara tentang Islam dan iman, maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan siapa sih orang Muslim. Kata Nabi, al-muslimu, orang yang disebut muslim itu man salimahun nas, orang yang orang lain itu merasa salam, damai. Damai dari apa? Dari menyakiti kepada sesama. Jadi dikatakan di dalam hadis itu man salimahun nasu min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau misalnya Mbak Eva duduk di samping saya, kemudian Mbak Eva nggak merasa aman ini dari lisan saya, mungkin suka mencela, mungkin suka mencaci, kemudian dari tangan saya, ini kan isyarat kepada kezaliman. Mungkin tangan yang menyakiti, mungkin tangan ketika dia berkuasa menandatangani satu aturan yang boleh jadi itu dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan. Itu adalah orang muslim kata Nabi. Jadi kalau ada orang muslim tidak bisa memberi rasa aman kepada sesama, tetangganya, kawannya, komunitasnya dari aspek ucapan yang dia ucapkan atau tangan yang dia gerakkan, maka dia bukan orang muslim yang sejati. Sebagaimana orang yang beriman itu dikatakan oleh Nabi juga man aminahun nas, orang yang orang lain itu merasa aman atas harta dan kehormatannya. Jadi kalau kita misalnya suka ada dalam kehidupan, kalau bertemu orang tuh kita nggak merasa aman kan. Nanti diomongin, kalau kumpul sama dia bertamu ke rumah saya, nanti pasti ada barang-barang saya yang hilang. Maka dia tidak dikatakan orang yang beriman sejati. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang yang paling baik itu siapa? Kata Nabi, inna min khiyarikum, orang yang terbaik di antara kamu itu adalah ahsanukum ahlakon, orang yang paling bagus akhlak. Akhlak ini kan pola interaksi. Ada akhlak kepada Tuhan,
ada akhlak kepada manusia. Oleh karena tadi saya dengar Mbak Eva juga membuka itu dengan kata-kata yang sering kita dengar. Ada hablun minallah dan ada hablun minannas. Itu adalah inti ajaran agama. Saya harus baik dalam interaksi saya kepada Tuhan dan juga sama baiknya ketika saya berinteraksi dengan alam semesta. Ayat Qur'annya tidak memisahkan itu. Misalnya, ketika berbicara tentang hubungan dengan Allah, ayat kan bilang wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Tetapi ayat tadi ketika selesai membicarakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dia meneruskan wabil walidaini ihsana. Kamu baik kepada Allah juga harus baik kepada kedua orang tua. Wabidhil kurba dengan para kerabat, wal masakin, orang miskin, di situ disebut anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, orang yang sedang mampir di rumah kita, ibnus sabil, dia dalam perjalanan kehabisan bekal, kemudian kita sebagai penduduk setempat itu juga harus melakukan kebaikan kepada dia sebagai bagian dari hablun minannas. Jadi agama ini mengajarkan keseimbangan. Anda harus baik dalam ibadah kepada Tuhan, tetapi juga Anda tidak cukup disebut orang soleh di dalam sholat, orang soleh di dalam puasa, tapi juga harus memiliki kesalehan sosial. Itu sebetulnya inti dari ajaran agama. Oke, jadi hablum minallah dan hablul minanas ini harus berjalan beriringan begitu ya? Beriringan. Ya, iya. Tapi kalau kemudian kita bicara soal derajat orang baik dalam Islam, Iya. paling rendah itu derajatnya seperti apa? Apa yang kemudian kita harus lakukan supaya kita mendapatkan derajat atau kemuliaan yang mungkin paling rendah dari Allah SWT? Ya, derajat standar orang Islam itu kan sederhana. Dia melakukan ibadah yang diwajibkan kepada dia di dalam agama, misalnya menjalankan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian membayarkan zakat kalau dia sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian nanti dia pergi berangkat ibadah haji kalau dia mampu, ini namanya standar. Ya, standarnya di situ. Tetapi pada saat yang sama kita juga punya kewajiban di luar ibadah formal tadi. Apa itu? Menebarkan kebaikan. Kalau kita lihat sejarah misalnya, ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, ini kan perubahan hidup. Ketika di Mekah, Rasulullah itu kan menjadi kaum minoritas, tidak memiliki kekuasaan apapun. Begitu sampai di Madinah, Nabi itu didukung oleh semua kekuatan sosial politik, kalau bahasa sekarangnya. Bangsa Arab di sana, suku Aus dengan Khazraj yang paling besar dan paling dominan di Madinah itu mendukung Nabi. 3 suku Yahudi tua yang ada di kota Madinah itu juga mendukung Rasulullah. Artinya Nabi saat itu menjadi manusia yang sangat kuat. Kuat dengan kepemimpinan agamanya sebagai rasulnya orang Islam, kuat dalam politik karena beliau juga sebagai pemimpin di kota Madinah. Tapi ini menarik ya, ada orang Yahudi di masa itu yang kelak menjadi sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Salam. Begitu Rasulullah sampai di kota Madinah, ini penasaran. Kata dia, apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Nabi? Dalam bahasa kita mungkin dia ingin mendengar hadis pertama yang diucapkan oleh Nabi saat kehidupannya berubah dari lemah menjadi kuat, dari tertindas menjadi penguasa. Ini buat Abdullah bin Salam ini menarik. Karena orang biasanya Mbak Eva, kalau hidupnya berubah, itu gaya hidupnya juga berubah. Betul. Ketika gajinya masih kecil, itu rasanya ngelihat handphone yang harga 5 juta itu sudah cukup gitu. Tapi ketika gajinya naik misalnya ya, maka kemudian gaya hidupnya kan juga berubah. Melihat yang 5 juta yang dulu kelihatan mahal jadi murah. Yang diinginkan juga berbeda. Rumahnya pun dia pindahkan ke kawasan elit. Gaya bicaranya, gaya makannya. Maka kata Abdullah bin Salam, manusia kan selalu seperti itu. Maka dia penasaran itu.
apa yang akan disampaikan oleh Nabi sebagai ajaran Islam pertama kali Nabi sampai di Madinah. Mungkin kalau bahasa genitnya sekarang, dia nunggu statement politik. Oke. Gitu loh. Nah, Statement politik pertama Nabi sebagai ditahan itu. dulu Kiai Faiz, Oke. karena statement politik atau hadis pertama Nabi ini akan disampaikan setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kami masih bersama Kiai Muhammad Faiz. Kiai, jadi tadi apa Ya, statement atau hadis Rasulullah Ya. pertama yang kemudian ditunggu-tunggu betul. oleh Jadi masyarakat? kata Abdullah bin Salam ini ketika beliau masih Yahudi, itu begitu Nabi datang, kata beliau injafala alaihin nas. Orang tuh kalau bahasa Sundanya ngariung, ngumpul di depan Nabi, penasaran kan? Ajaran Islam pertama apa yang akan disampaikan di kota Madinah? Maka Rasulullah kemudian mengucapkan hadis itu. Beliau bersabda, afsus salam, tebarkanlah assalam, kedamaian. Wa at'imut ta'am, harus berbagi makanan. Maka Nabi itu tidak pernah mau makan sendirian. Karena prinsip beliau, makanan satu orang itu cukup untuk dua orang. Makanan dua orang itu cukup untuk tiga orang. Bayangkan, pesan pertamanya itu adalah tebarkan assalam. Kata Rasulullah, assalam itu bagian dari nama Allah. Allah letakkan di muka bumi ini sebagai tahiyatan li ahli millatina, sebagai simbol saat saya memberi salam kepada sesama muslim, assalamualaikum, dan pada saat yang sama itu juga menjadi simbol amanan li ahli zimmatina, buat orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu kata Rasulullah pertama kali disampaikan di kota Madinah. Jadi pesannya, setiap orang Islam itu harus mampu menebarkan assalam, harus mampu berbagi makanan. Itu kan lambang kesejahteraan. Karena semua orang bekerja, kalau kita tanya, Pak kenapa berangkat kerja? Pasti jawabannya sederhana, cari makan. Walaupun makan itu kan tidak kemudian diartikan hanya makanan, tetapi itu kan simbol. Yang ketiga kata Rasulullah, wasallu, kalian harus rajin sholat. Sholatnya sholat malam. Ketiga, wana suniyam. Jadi kalau kita lihat, simbol keagamaan sholatnya itu tersembunyi kan. Karena dilakukan di waktu malam hari. Sementara simbol sosialnya, assalam, berbagi makanan, itu oleh Rasulullah tidak dibatasi waktunya. Ketika pertama kali Nabi sampai di kota Madinah. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa syarat utama menjadi manusia yang baik di dalam agama itu adalah memiliki pola interaksi yang harmonis antara kewajiban dia sebagai hamba kepada Allah dan kewajiban dia kepada alam semesta di mana dia hidup. Itu standarnya, Mbak. Oke, kalau kemudian tadi yang diharapkan adalah menebarkan salam, menebarkan kebaikan, makanan. Kalau misalnya kita umat muslim ini ada keterbatasan. Iya. Nah kalau zaman sekarang nih anak-anak muda kadang-kadang suka mau bantu tapi akhirnya makan hati sendiri. Ada tuh ya istilahnya sampai akhirnya nggak mau lah jadi orang baik gitu ya Kiai ya. Karena akhirnya ujung-ujungnya nanti kita yang menjadi korban sakit hati begitu. Nah itu bagaimana Kiai? Kalau dalam agama kan kita diajarkan yang namanya ikhlas. Berbuat baik itu kita memandang ini adalah bagian dari perintah agama. Oleh karena itu dalam agama itu kerjakan saja kebaikan. Allah itu menjanjikan bahwa kebaikan dimanapun kita tanam, sekalipun boleh jadi di tempat yang salah, tetapi kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia buat yang menanam. Jadi jangan pernah ragu untuk selalu berbuat kebaikan.
Asalkan kebaikan itu betul-betul diniatkan bahwa saya lakukan itu karena ini adalah perintah dari Tuhan. Oke. Nah, tadi disampaikan Kiai soal menjalankan sholat yang Iya. kemudian dilakukan pada malam hari. Apakah ada pesan tersirat atau makna tersirat dari yang kemudian disampaikan dalam hadis tersebut? Iya, jadi kalau sholat malam itu menjadi lebih utama, pertama karena kondisinya kan, itu waktu orang tidur. Tetapi ketika dia mengorbankan apa yang paling nikmat dalam hidupnya. Kita hari ini kan merasa paling nikmat tuh bisa tidur malam. Karena di siang hari kita habiskan waktu untuk bekerja. Tetapi di tengah kenikmatan tidur, kita ingat sama Allah yang punya segala-galanya. Maka kita sisihkan waktu itu. Di samping kita nikmati tidur malam kita, tetapi juga kita beribadah kepada Allah. Nah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ketika malam hari kita bisa bermunajat bebas kepada Allah kan. Kalau siang hari kan khawatir ada orang yang mendengar, ada istri yang terjaga. Ketika dia di tengah malam misalnya dalam kesunyian malam, dia ibadah itu lebih khusyuk. Dia bisa mengungkapkan apa yang perlu dia ungkapkan tanpa ada rasa takut kedengaran sama orang lain. Jadi disitulah sebetulnya indahnya Islam. Dia menjaga keseimbangan. Anda tidur, nikmati. Anda punya kasur yang empuk, nikmati. Anda punya kamar yang bagus, nikmati. Tapi di tengah kenikmatan tadi, jangan lupakan kewajiban agama. Jadi ayat Qur'annya itu memang di mana-mana. Itu selalu mengajarkan at-tawazun. At-tawazun itu seimbang. Misalnya, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dari semua yang kita cari di dunia ini, itu cuma jembatan untuk menghantarkan kita nanti bertemu dengan ridho Allah di dalam surga. Misalnya Mbak Eva dengan televisinya ini dipakai untuk berdakwah. Maka dakwah ini kan menjadi jembatan insan pertelevisian untuk nanti menggapai ridho Allah. Tapi pada saat yang sama, Mbak Eva juga dapat gaji kan dari TV ini. Mungkin gajinya lumayan besar lah ya. Dan itu dinikmati. Amin, ya Rabbal Alamin. Kata Quran kan begitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tapi walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Oleh karena itu puasa sepanjang apapun kan kita harus berbuka. Ketika ada azan maghrib, nggak boleh kita bilang, oh enggak, saya mau puasanya sampai isya, nggak boleh. Karena itu untuk menjaga harmonisasi antara hak dia sebagai manusia dengan kewajibannya juga kepada Allah. Itu perintah agama. Oke, jadi intinya Islam itu adalah keseimbangan, begitu ya Kiai ya. Keseimbangan. Dan hubungan hablum minanas itu juga harus berjalan beriringan dengan hablum minallah. Betul. Begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita itu bisa menjaga keseimbangan itu? Karena kadang-kadang mungkin kita merasa kita sudah cukup beribadah, tapi kita juga ternyata kurang dalam hal sosialisasi itu. Nah, bagaimana caranya nih? Caranya Kiai, supaya sebetulnya kita seimbang? sama dengan teori ekonomi. Kita kan punya pemasukan dan punya pengeluaran. Kapan kita tahu itu tidak berimbang? Kalau kita menghitung. Kalau kita tidak menghitung, tidak melakukan muhasabah, maka kita tidak tahu. Untuk menjaga keseimbangannya ada cerita menarik dari sahabat Nabi. Nabi punya sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah itu selesai pengajian dengan Nabi, beliau itu duduk dan bersandar di tiang. Kemudian bergumam, nafaqo Hanzalatu. Hanzalah hari ini jadi orang munafik. Sayyidina Abu Bakar, sahabat utama Nabi, pas lewat kaget dia. Karena beliau taunya Hanzalah itu orang baik. Tapi kenapa hari ini Hanzalah dengan pengakuannya sendiri mengatakan saya ini bukan orang baik, saya ini orang munafik. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, Mabika, kenapa Hanzalah? Hanzalah curhat, begini Abu Bakar. Kita ini kalau habis pengajian, bawaannya maunya baik aja. Kalau habis dengar Nabi ngomong kayak gitu, bawaannya kepengen sholat sebanyak-banyaknya, kepengen rajin puasa, punya uang tuh kepengen diinfakkan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah,
ketemu istri, mungkin kalau sekarang di masjid bagus, ketemu di rumah diajak ke mall misalnya, diajak jalan-jalan. Ini mengacaukan semua niatan saya. Uang yang tadi saya ingin infakkan, kok anak ketiga minta iPhone 14 baru hari ini, jadinya diberikan iPhone 14. Ini kan kata Hanzalah, berarti saya munafik. Saya tuh baiknya cuman kalau di depan Nabi, tapi kalau di belakang Nabi, saya jadi nggak baik. Maka menarik ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu merasakan itu, saya juga merasakan hal yang sama. Nah, hebatnya sahabat Nabi itu, kalau merasa ada yang salah dalam hidupnya, dia lapor Nabi. Ini namanya penyakit batin. Kita selalu konsen pada penyakit lahiriah. Kalau sudah ada batuk-batuk, cepat di swab. Tapi tidak pernah kita melakukan swab hati. Kata Hanzalah, saya begitu. Kata Abu Bakar, sama ayo kita menghadap Nabi. Apa jawaban Nabi? Hanzalah, lautakununa, seandainya kalian berdua bisa menjadi orang yang seperti ketika kalian di hadapan saya 24 jam, itu malaikat akan cium tangan sama kalian. Karena menunjukkan kalian orang suci dan itu mustahil. Oleh karena itu pesan Nabi, Hanzalah, bukan itu juga yang diminta agama. Yang diminta agama as-sa'atu was-sa'ah. Ada waktu kamu ngaji dengan saya, mengingat kepentinganmu di akhirat, tetapi ada waktunya kamu juga membahagiakan keluargamu. Tentu dalam batasan yang dibenarkan oleh agama. Kalau Anda punya uang, jangan cuma disedekahkan ke masjid. Anaknya punya hak, istrinya juga punya hak, lingkungannya juga bisa ikut merasakan bahwa harta orang tadi itu dinikmati secara kemanusiaan. Nah, ini sebetulnya kunci kita. Kita tahu, oh iya, ada waktu kita untuk sholat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu kita untuk misalnya berolahraga, tapi juga ada waktu untuk mengolah hati. Nah, ini kalau bisa terjaga dengan baik, itu adalah formulasi yang diajarkan oleh agama untuk pelan-pelan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Semoga pemirsa yang menyaksikan kita pada hari ini bisa melaksanakan apa yang kemudian tadi Kiai sampaikan dan juga akhirnya mendapatkan keseimbangan begitu ya Kiai ya. Baiklah, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Ya, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sebagai penutup, Kiai Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan juga doa penutup. Sekaligus saya Eva Yunizar undur diri. Sampai bertemu pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Di penghujung acara ini tentu saya ingin menyampaikan apa yang dulu dipesankan oleh guru-guru saya ketika saya masih menjadi seorang santri. Teruslah berbuat baik tanpa perlu mencela orang lain, teruslah menjadi baik tanpa merasa menjadi yang paling baik, karena kebaikan itu buahnya akan terlihat dari amal keseharian kita. Maka ketika kita mendengar pesan-pesan tentang kebaikan, berusaha untuk kita kerjakan semaksimal mungkin. Karena apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi sarana, menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.